Itu tadabbur Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 51 yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendapat nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan dan lain-lain yang banyaknya tidak terhingga. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menambah nikmat itu dan semoga kita dirahmati oleh Allah dan diridhoi dan diampuni. Dan pada kesempatan ini kita sebagaimana biasa ya ba'da subuh tiap hari kita membahas beberapa ayat Al-Quran, kita urai, kita lihat secara gramatika, kemudian kita bacakan tadaburnya. Kita pagi ini ya, membahas surah Az-Zumar di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Nina Yupia. Alhamdulillah telah kami diberikan penjelasan cukup banyak oleh Ibu. Kita dapat membenarkan apa yang terkandung dalam gramatika ayat ini. Baiklah, saya bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa asabahum sayyi'atu ma kasabu wallazina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. Fa asobahum sayyi'atu ma kasabu. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Wallazina zalamin min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Dan orang-orang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya. Wa ma hum bimu'jizin. Mereka tidak dapat melepaskan diri darinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dijelaskan juga dalam surah An-Nahl ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Alamatnya sama, kalimat hampir sama. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu. Satu ma kasabu, ini ma 'amilu. Mereka ditimpa oleh akibat kejahatan yang mereka perbuatan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka diliputi oleh azab karena mereka selalu memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok utusan Allah dan sebagainya. Itulah akibatnya. Jadi janganlah sembarang memperolok-olok. Dalam surah Az-Zumar ayat 48 Allah menjelaskan wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un.
dan telah jelas bagi mereka akibat buruk dari apa yang mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembahasan yang mereka dahulu selalu memperolok-oloknya. Dijelaskan juga dalam surah Al-Jasiyah ayat 33, hampir sama bunyinya. Memang sama, wa badalahum sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Sama persis diulangi dari dalam surah Az-Zumar, dalam surah Az-Ziyad. Jadi di situ dinyatalah bagi mereka keburukan apa yang mereka kerjakan, mereka diliputi oleh azab yang selalu memperolok-olok. Jadi memperolok-oloknya. Jadi tujuan diulangi dua hal ayat yang persis sama di tempat surat yang lain, itu ada tujuan, ada maksudnya, supaya kita harus memperhatikan betul, janganlah kita memperolok-olok. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam ayat berikutnya, wallazina zalamu min haula'i yusibuhum sayyi'atu ma kasabu, dan orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Nah, kemudian itu dijelaskan bahwa apa usahakan di situ, An-Nisa ayat 88 menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna antahdu man adallallah wa may yudlillahu falan tajidalahu sabila. Situ kita katakan famalakum fil munafiqina fi'ataini, mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan menghadapi orang kafir, orang munafik. Wallahu arkasahum bima kanu kasabu, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan ulah mereka sendiri. Aturiduna antahdu man adallallah, apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Wa may yudlillahu falan tajidalahu sabila. Barang siapa telah disesatkan oleh Allah, sekali-kali kamu tidak dapat menjalan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang disesatkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita perhatikan juga pada ayat berikutnya, Al-An'am ayat 70, itu dijelaskan kepada kita, وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا lahum sarabum min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Itu dikatakan wa zaral ladzina attakhazu dinahum la'ibau wa lahwa wa raratuhumul hayatud dunya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main atau senda gurau. Wa raratuhumul hayatud dunya, mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Wazakir bihi, peringatkanlah mereka itu dengannya, yaitu dengan Al-Quran. Antu besala nafsum bima kasabat, agar masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka tersendiri. Nah, laisalaha min dunillahi wali wala syafi', dan tidak ada baginya pelindung dan tidak pula pemberinya bagi syafaat selain daripada Allah. Nah, itu dikatakan wa in ta'dil kulla adlin la yu'haz minha, dan jika mereka menembus dengan segala macam tebusan, niscaya tidak akan diterima daripadanya. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang terjerumus ke dalam neraka disebabkan oleh perbuatan mereka. Lahum sarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Itu disediakan minuman air yang mendidih,
azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka dulu. Nah, di sini ada ayat memesankan kepada kita, wazakir bihi, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Tapi Allah sudah menjelaskan tadi, mereka bermain-main tetapi diberi nasihat dengan Al-Quran. Pemberian nasihatan ini untuk memperingatkan kepada mereka agar mereka tidak terjerumus. Namun mereka tetap tidak mau mendengar nasihat itu. Karena tidak mau dengar itu, mereka tetap dalam keadaan sesat, tidak dapat ada pelindung, tidak dapat penolong. Nah, mereka itulah orang yang terjumus dalam ke neraka. Itulah yang terjadi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 58 Allah berfirman, wa rabbukal ghafur, wa rabbukal ghafur dzur rahmah, lau yu'ahizuhum bima kasabu la ajjala lahumul azab, la ballahum mau'idul lai yajidu min dunihi mau'ila. Dikatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Tuhanmulah yang maha pengampun lagi maha mempunyai rahmat. Itu lau yu'aizuhum bima kasabu la ajjalalahumul azab, dan jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakannya. Ballahum mau'idun la yajidu min dunihi ilah. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat azab. Itu yang mereka sekali-sekali tidak menemukan tempat berlindung. Jadi ada waktu tangguh. Tangguh itu ada dua macam. Menambah azab, menambah dosa, dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Dalam surah Fatir ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ dikatakan, walau yu'akhizuhum nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabatin walaki yu'akhizuhum ila ajalim musamma fa iza ajaluhum fa innallaha kana bima bi ibadi basira. Itu dikatakan bahwa kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan oleh usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas manusia di bumi ini suatu binatang melata pun, kan, tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai batas waktu yang ditentukan, ila ajali musamma. Fa iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadi basir, sungguh Allah adalah melihat keadaan hamba-hambanya, melihat keadaan hamba-hambanya, melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya di dunia, mereka semuanya akan tercatat semua perbuatan itu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 134, katakan di situ, auzubillahi minasyaitonir, inna ma tu'aduna la ayatin wa ma antum bimu'jizin, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, kamu sekali-sekali tidak sanggup menolaknya. Yang dijanjikan di situ apa? Maksud ayat sini adalah azab karena perbuatan mereka, maka mereka tidak sanggup menolaknya. Kemudian ayat Yunus, surah Yunus 8653 Allah berfirman, wa yastambi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Kemudian mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Maka jawabnya, kul, katakanlah, iya, wa rabbi innahu lahaqq, yaitu ya, demi Tuhanku sesungguhnya azab itu adalah benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan sekali-sekali kamu tidak luput daripadanya, tidak dapat mengelak dari azab-azab itu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Hud, Allah berfirman, katanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Di situ dikatakan hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kamu jika dia menghendaki.
dan kamu sekali-sekali tidak dapat berlepas diri. Wa ma antum bimu'jizin, itu diulang-ulang berapa kali di situ dan tidak dapat dilepaskannya. Dan kemudian dijelaskan juga dalam surah An-Nahl ayat 248, di situ 46 dikatakannya au ya'huzahum fi tuqallubihim fama hum bimu'jizin. Allah atau Allah menghazab kamu di waktu mereka dalam perjalanan, atau ya huzupi taqallum, atau maka sekali tidak dapat menolak azab itu. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa mereka tidak dapat menolak azab yang diberikan Allah kepadanya, maka mereka akan baru menyadari apa yang terjadi di dalam yang terjadi mereka hadapi. Jadi azab itu datang kapan saja, datang sekonyong-konyong. Kita tidak mengerti kapan dia datang. Oleh karena itu berhati-hatilah, kita harus berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu janganlah melanggar apa yang diperintahkan. Kemudian dalam surah Al-Ankabut Allah menjelaskan, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, kata di situ, kamu sekali-sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit. Dan di situ wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan sekali-sekali tiada bagimu pelindung dan penolong selain daripada Allah. Jadi penolong pelindung itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah dari azab-azab yang terjadi karena perbuatan baru manusia. Oleh karena itu kita hindarilah hal-hal yang menimbulkan azab itu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah As-Surah ayat 31 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Itu diulang seolah macam diulangi lagi ayat itu. Itu dia perlu diperhatikan, bahwa Allah, ya, kamu tidak dapat melepaskan azab dari Allah baik di bumi. Itu yang dijelaskan ayat ini. Dan kamu tidak memperoleh penolong. Seorang penolong pun tidak pula pelindung kecuali Allah. Jadi pelindung kita untuk dari azab itu adalah Allah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pesan yang disampaikan oleh ayat-ayat ini. Pertama, kita, ya, siapapun mereka, ya, azab itu adalah akibat buruk dari perbuatan mereka. Kalau sudah tahu perbuatan buruk menimbulkan azab, maka kita hindarilah semua perbuatan buruk. Artinya semua kezaliman, semua apa perlu kita hindari. Nah, hindari itu juga kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang zalim, maka kezaliman itulah yang menyebabkan mereka tertimpa dari azab, mereka tidak dapat melepaskannya. Penolong dari itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, bahwa kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari azab yang ditimbulkan karena perbuatan itu. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang menganiaya diri sendiri. Demikianlah apa yang kita bacakan dari ayat-ayat ini, tadabbur pada ini, semoga memberikan pemahaman kita dan kita dapat meminta kepada Allah pertolongan Allah untuk berlindung dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang menimbulkan azab bagi kita. Demikianlah harapan kita semua. Alhamdulillah apa yang kita peroleh pagi ini mudah-mudahan menambah iman dan kekuatan kita, keistiqomahan kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Itu harapan kita semua. Semoga kita menjadi orang yang beruntung. Itulah yang kita perhatikan. Demikianlah harapan kita. Mohon maaf atas kesalahannya. Namun demikian atas
semua itu mungkin terjadi kekeliruan karena kita adalah seorang penuntut ilmu, tidak terlepas daripada kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Semoga apa yang kita bicarakan ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menutup pembicaraan ini ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Saad